Eh, kalian tahu nggak? Selama kalian bertiga ini di karantina di sini, nggak ada yang boleh pegang HP. Nggak boleh, ya? Ngerti? Pak, nggak bisa gitu dong. Pak Surya nggak ngebahas tentang ini, Pak. Ini udah aturan di sini. Kalian nggak ada yang boleh pegang HP dan pegang paspor kalian, ngerti nggak? Dan barang-barang kalian ini semua nanti dititip di sini, ya? Terus nanti kalau misalkan kita mau nelpon keluarga, saya dan teman saya mau ganti baju, gimana kalau semuanya dipegang sama Bapak? Kamu bertiga nggak usah khawatir, nanti difasilitasin sama perusahaan, ya? Tapi maaf Pak, itu teh aturan apa ya? Pak Surya nggak pernah ngomongin ke kita. Itu memang sudah aturan selama kalian di karantina di Jakarta, selama 1 bulan nggak ada yang boleh pegang HP. Terus hubungan sama HP itu apa ya Pak? Ya ada dong. Kalau kalian nanti terlalu sering telepon-telepon keluarga di rumah, kamu malah jadi nggak fokus karantinanya. Nanti kalian yang ada di sana malah kerjanya berantakan itu loh. Pak, di sana tuh orang Korea itu tahu nggak? Suka orang-orang yang kerjanya itu konsisten, fleksibel, cermat, tepat dan tepat. Kalau kalian di karantinanya pada nggak bener, ya nggak fokus, saya yang malu. Jadi kalau gitu, handphone kalian mana? Handphone. Ya, sini kasih saya. Nah, kalau begitu, sekarang kalian bertiga ikut saya ke tempat karantina. Barang-barang kalian taruh di sini. Sini. Ayo buruan, jangan mikir banyak-banyak. Yuk. Ya ini juga boleh. Nih, tasnya jangan itu juga sini kasih saya. Buruan ya. Ayo cantik sini tasnya. Yuk. Ya, udah. Ayo. Yuk. Ayo, selamat datang. Sekarang kita udah sampai. Nah, ini tempat karantinanya. Nah, ya. Ayo, jangan diam-diam aja. Ayo, ikut saya. Ayo. Ayo, buruan. Kita udah nyampe nih sekarang nih. Ayo. Ayo. Astagfirullahaladzim, tempatnya kok kayak bukan tempat penampungan TKW ya? Iya, aku tuh juga mikirnya gitu. Kok tempatnya gini ya? Shh, kalian ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau misalkan Pak Dhani denger, dia bisa marah loh. Udah. Mending kita tanya alasannya kenapa kita tinggal di sini. Bos, barang barunya udah nyampe, Bos. Barang baru? Iya. Aku naon atau teh barang baru? Perasaan aku jadi nggak enak. Buruan! Ayo lama banget sih. Ayo buruan. Buru. Ayo, cepetan buruan. Masuk. Selamat datang. Inilah sekarang tempat tinggal kalian yang baru. Mau kemana kalian? Mau kemana? Ini sekarang tempat kalian yang baru. Hah? Jangan macam-macam karena sekarang nasib kalian ada di tangan saya. Oke? Jangan macam-macam. Astagfirullahaladzim, kayak kita dijebak deh. Kalian udah lama di sini? Iya, aku dari Ciamis. Tadinya aku mau ke Korea, malah aku disekap sini. Kalau kamu dari mana? Gue dari Palu. Sebenarnya nasib kalian tuh sama aja kayak gue. Ya Allah, kamarnya pengap banget. Apa kami bisa bertahan di sini?
Bagaimana nasib kami setelah ini, ya Allah? Kenapa ibu nangis? Ibu kangen sama Indah, Pak. Kok dia nggak ada kabar, nggak ada nelpon kita. Padahal kan kita cuma pengen tahu apa dia udah kerja apa belum, apa dia sehat, apa lagi ngapain. Ibu khawatir, Pak, sama Indah. Sabar. Ya. Ibu harus percaya sama Indah. Dan ibu juga harus yakin kalau Allah akan menjaga Indah. Tapi kan kita pengen tahu, Pak, gimana kabarnya dia. Perasaan ibu nggak enak, Pak. Takut Indah ada dalam bahaya. Bu, lebih baik kita mendoakan dia supaya kerjanya lancar dan pulang lagi dengan membawa kesuksesan, Bu. Amin, amin. Maafin ya, Pak. Ibu cuma khawatir anak kita kenapa-napa. Aku kok ngerasa sepi ya nggak ada Lastri di sini. Aku tuh ngerasa bener-bener pisah sama dia kalau jauh sama dia kayak gini. Lastri kemana sih? Dia kok sama sekali nggak ngabarin aku. Apa dia sibuk kerja ya? Tapi kan aku suaminya, harusnya dia sempet lah ngabarin sama aku walaupun cuma 5 menit aja. Harusnya dulu tuh aku punya keberanian buat ngelarang dia pergi. Tapi aku kan nggak boleh egois. Aku nggak boleh ngelarang dia pada saat dia lagi bahagia. Lastri sayang, kamu yang benar ya kerja di sana. Aku kangen sama kamu. Ini anak kenapa sih? Di telepon nggak diangkat, di SMS juga nggak dibaca. Kenapa perasaanku jadi nggak enak ya? Bukan berarti dia ada apa-apa kan di sana? Enggak. Eva itu di sana udah sama Lastri sama Indah, sahabatnya dari dulu. Aku harus yakin kalau dia nggak kenapa-napa. Ya Allah. Lindungilah dan jagailah adik hamba di sana ya Allah. Biarkan dia dapat mewujudkan keinginannya untuk dapat bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Aku takut banget di sini. Sama Indah, kita semua takut. Tapi kita nggak boleh lengah ya. Kita tetap harus waspada mulai sekarang. Kalian ngapain lagi di sini? Kamu bisa diam nggak? Bro, gantiin baju deh. Enggak. Sini! Lepasin teman saya. Kamu bisa nggak ikut campur, ha? Ini tuh bukan urusan kamu, tau nggak? Kamu ganti baju ya? Kamu bilang, kalau kamu sampai nggak nurut apa kata aku, nanti suami kamu si Ridwan itu akan bunuh. Ganti baju. Indah. Pakai baju ini. Pakai. Nggak mau, Pak. Saya nggak mau, Pak. Saya
bisa pakai baju kayak gini. Enggak. Saya minta maaf, Pak. Tapi saya nggak bisa pakai baju ini, Pak. Baju ini terlalu terbuka untuk saya. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau. Kamu ini ngeyel ya? Gak bisa diulangi. Masuk! Aku nggak mau kalau kayak gini caranya, aku mau kabur aja. Kamu mau kemana? Indah, ayo kita ikutin Indah. Kamu teh mau kemana? Jangan. Budi. Indah, ayo teh kita kabur sekarang. Tapi Lastri teh gimana? Masa kita tinggal? Indah, Lastri tuh pasti bakal bisa lari. Kesempatan gini gak datang 2 kali. Ayo teh, ayo. Mimpiku dan suamiku, aku memutuskan untuk bertahan. Dan walaupun ternyata aku baru tahu bahwa aku tidak dikirim ke Korea, justru aku ditahan di sana. Sekali lagi, demi mimpiku dan suamiku, aku rela memutuskan bertahan. Walau ternyata aku tidak dikirim ke Korea. Oh, kenapa kasih aku kayak begini? Pasti Edward, maafin aku, maafin aku. Mana yang lain? Pada keluar, Bang, kabur. Apa? Kabur! Awas. Tunggu di sini. Kalau sampai kalian kabur. Mbak kemana, Mbak? Mbak! Terus kita gimana? Putih udah capek. Kita balik aja yuk. Indah, tenang ya. Kita tuh sekarang udah bebas. Mending sekarang kita cari jalan. Tapi aku capek. Kamu pasti kuat ya. Kita kesana. Ayo. Cepet. Nah, gitu dong. Kan kelihatan anggun. Mau ngapain, Pak? Ini kan buat kerjaan kamu, Pak. Yuk, dah. Ikut. Pak, aku tuh udah gak kuat nafasnya. Indah, kita harus tetap jalan terus ya. Aku di sini aja ya. Putih nggak mau ngerepotin kamu, udah kamu jalan duluan ya. Enggak ada, kamu tuh nggak ngerepotin aku sama sekali. Ayo kita jalan sekarang ya. Ayo bangun. Astagfirullahaladzim. Ayo jalan. Semoga ini teh latihan buat nanti kerja di luar negeri. Tapi kenapa ya di sini berisik banget? Aku benar-benar diperlakukan tidak manusiawi. Aku dimaki-maki. Aku dipukul.